Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunita dengan nomor pokok mahasiswa 21212121036. Di sini saya akan menganalisis novel dengan judul Perjalanan Para Tokoh dalam Mewujudkan Mimpi di Pesantren Pondok Madani dalam novel Negeri Lima Menara. Di sekolahnya, Alip berteman karib dengan Randi. Mereka juga saling bersaing secara fair dalam prestasi. Setelah lulus nantinya, keduanya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di SMA Bukit Tinggi. Sayangnya, meski modal nilai sudah mencukupi untuk masuk SMA tersebut, ama dari Alip tidak merestuinya untuk masuk ke SMA. Ama berkeinginan agar Alip bisa melanjutkan ke sekolah agama. Tentu saja Alip menjadi sangat sedih dengan ketidaksetujuan amanya. Hingga suatu hari, pamannya yang bernama Etek Gindo menyurati Alif dan menawarinya agar masuk ke sebuah sekolah agama di Pulau Jawa. Tawaran dari pamannya yang tinggal di Mesir itu disambut positif. Akhirnya, Alip mendaftar untuk mengikuti ujian demi menjadi santri Pondok Madani. Alip diantar ayahnya menuju Pondok Madani menggunakan bus. Dia berhasil dalam ujian yang diikuti ribuan calon santri. Kini, Alip terdaftar resmi sebagai santri pondok tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, Alip terikat peraturan ketat. Kegiatannya pun belajar dari pagi sampai malam. Salah satu aturan di pondok pesantren itu adalah bercakap dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam sepekan secara bergantian. Tidak mudah bagi Alip menyesuaikan diri dengan aturan di lingkungan pondok. Namun, dirinya bertekad untuk mampu menghadapi semua rintangan. Ada kalanya juga Alip melanggar peraturan. Misalnya, pernah suatu saat Alip dan temannya terlambat melaksanakan salat berjamaah 5 menit dari jadwalnya. Mereka dihukum untuk berdiri sembari tangan menjewer kuping teman-teman di sampingnya. Gara-gara hukuman ini, Alip makin dekat keakrabannya dengan Baso, Raja, Dul Majid, Atang, dan Said sebagai sesama santri. Di bawah bayangan menara, Alip dan teman-temannya tidak melewatkan waktu untuk bercerita tentang impian-impian mereka, membahas pelajaran yang dibahas siang hari, dan ditemani oleh kacang sukro. Bagaikan menara cita-cita Alif dan teman-temannya tinggi menjulang. Mereka ingin sampai di puncak-puncak mimpi kelak. Hari demi hari telah dilalui oleh Alip, begitu juga dengan teman-temannya. Tibalah waktu ujian akhir. Ujian pertama adalah ujian lisan untuk Arabia, yaitu kumpulan berbagai subjek pelajaran bahasa Arab yang pernah mereka dapat dari kelas 1 sampai 6. Ujian lisan dilaksanakan 10 hari yang diselesaikan dengan terengah-engah, dan mereka mempunyai waktu istirahat untuk menuju ujian tulis. Minggu pertama ujian tulis Alip lewati dengan cukup baik. Paruh keduanya mulai terseok-seok karena stamina sudah terkuras dan bosan sudah datang. Setelah sebulan yang melelahkan, ujian kelulusan ini ditutup dengan ujian peradaban Islam, sebuah pelajaran yang sangat Alif sukai. Setelah 2 minggu ujian berlalu, sejak mereka merayakan selesainya ujian, 2 minggu yang paling santai yang pernah mereka nikmati di Pondok Madani. Pengumuman kelulusan sudah ada, bisa dilihat di aula, seru Said. Sebagai ketua angkatan berteriak setelah subuh. Alhamdulillah, Ali beserta 5 temannya lulus dan segera sujud syukur dan berterima kasih kepada Allah SWT. Hanya kurang dari 10 yang tidak lulus dan bisa mengulang 1 tahun lagi. Tibalah acara perpisahan yaitu khutbatul wada, khutbah perpisahan. Esok harinya Pondok Madani diselimuti kabut hembusan angin pagi menusuk kulit. Tetapi Alip dan Soebul Menara telah siap dengan koper-kopernya. Beberapa bus dengan tujuan masing-masing sudah menunggu di depan aula. Alip dan Raja naik bus jurusan Sumatera, Atang ke Bandung, sementara Dul Majid ikut mobil keluarga Said ke Surabaya. Di tengah kabut tipis, mereka saling bersalaman dan berangkulan dan berjanji akan saling mengirimi surat. Hari itu tidak ada lagi penyesalan yang terasa di hati Alip. 4 tahun terakhir adalah pengalaman terbaik yang bisa dia dapat. Saatnya kini Alip melangkah maju mengatasi kebingungan masa depan. Seperti Alip mengakui jiwa awan itu bentuknya seperti benua Amerika, yaitu negara yang ingin ia kunjungi kelak setelah lulus. Begitu juga dengan teman yang lainnya menggambarkan awan seperti negara Arab Saudi, Mesir, dan benua Eropa.
Setelah melalui lika-liku di Pondok Madani, akhirnya setelah lulus, Alif beserta teman-temannya dipertemukan lagi di London. Mereka bernostalgia dan telah membuktikan impian dan cita-cita masing-masing yang dilukis saat berada di bawah Masjid Menara. Alif bersekolah dan bekerja di Amerika, Atang sudah 8 tahun menuntut ilmu di Kairo, Baso kuliah di Arab Saudi, ia mendapat beasiswa penuh. Raja di London, sedangkan saya dan Nul Majid bekerja sama mendirikan sebuah pondok di Surabaya. Di 5 menara impian Alif dan teman-temannya yaitu ada jangan pernah meremehkan impian, walaupun setinggi apapun. Tuhan sungguh maha mendengar. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua ada pendekatan didaktis dalam novel Negeri Menara. Pendekatan didaktis merupakan pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif, maupun sikap pengarang dalam kehidupan. Gagasan, tanggapan, maupun sikap itu akan mampu terwujud dalam satu pandangan etis, filosofis, maupun agamis sehingga akan mengandung nilai-nilai yang mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Pertama ada nilai pendidikan tercantum dalam nilaiku adalah untuk mendaftar ke SMA di Bukit Tinggi ada pada halaman 5. Kutipan ini menggambarkan bahwa seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat dengan nilai yang bagus untuk masuk ke sekolah favorit atau sekolah yang ingin menjadi idamannya. Yang kedua ada nilai moral. Tercantum dalam kekerasan karena cita-citaku ditentang emak. Ini bertuturan dengan rasa tidak tega melawan kehendak beliau pada halaman 10. Kutipan ini menggambarkan bahwa seorang anak yang ingin menggapai cita-citanya di sekolah impiannya terhalang oleh kehendak orang tua karena orang tua ingin anak-anaknya masuk pesantren. Kesalahannya tidak ingin melawan kehendak orang tua. Dan yang ketiga ada nilai motivasi. Tercantum dalam kutipan seseorang sedang membuat lukisan kaligrafi abstrak. Bagi kita di sini seni penting untuk menyelesaikan jiwa, mengapresiasikan kreativitas dan keindahan. Ada pada halaman 34. Kutipan ini menggambarkan bahwa setiap orang bebas berekspresi untuk meningkatkan kreativitasnya agar jiwanya memberikan kesan terindah dan keistimewaan. Yang terakhir ada nilai agama. Utlubul ilma walau bisin, artinya tutuplah ilmu bahkan walau sampai ke negeri Cina. Kutipan ini memberikan gambaran tentang bahwa mencari ilmu tidak mengenal batas. Batas yang dimaksud adalah batas usia dan batas tempat kita menuntut ilmu. Yang ketiga ada ulasan. Nah, dalam ulasan ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari novel Negeri Menara ini adalah novel ini cocok dibaca atau diapresiasi oleh semua kalangan, dimulai dari anak kecil maupun orang dewasa. Novel ini menggambarkan sebuah persahabatan sehingga dapat dijadikan sebagai contoh yang baik bagi para pembaca. Novel ini sangat inspiratif karena dapat mendongkrak semangat anak muda untuk menggapai cita-cita dan jangan pernah takut terhadap mimpi. Yakinlah bahwa Allah telah memberikan kesuksesan untuk hambanya yang berusaha. Ingat, manjada wajada. Novel ini mampu mengubah pola pikir masyarakat yang konservatif terhadap pesantren. Mereka menilai bahwa pesantren hanya mempelajari ilmu agama saja, namun faktanya juga mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, kesenian, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Yang selanjutnya kekurangan. Novel ini terdapat beberapa kata bahasa Arab yang tidak diterjemahkan sehingga mempersulit orang awam dalam memahami maknanya. Yang keempat ada karya sastra angkatan 2000. Sejarah lahirnya karya sastra angkatan 2000. Nah, karya sastra ini merupakan ide dari Korila Yun Rampan untuk memunculkan sastra angkatan 2000. Ide tersebut muncul pada keberhasilan wacana tentang lahirnya sastra angkatan reformasi akibat tidak memiliki juru bicara. Yang selanjutnya ada karakteristik sastra angkatan 2000. Yang pertama ada kemunculan kaum perempuan, yang kedua ada sastra perkelaminan, yang ketiga ada muncul karya populer yang mudah dipahami pembaca, yang keempat ada muncul sastra cyber, yang kelima mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami, yang keenam penggunaan estetika baru, yang ketujuh tema sosial politik, romantik mewarnai karya sastra. Selanjutnya ada keterkaitan. Jika dilihat dari karakteristik sastra angkatan 2000, keterkaitannya bisa dilihat dari novel Negeri Menara. Nah, novel Negeri Menara sendiri ini memunculkan fiksi-fiksi Islami karena ceritanya hampir bergaya Islami. Sebagai contohnya yaitu seperti adanya pesantren, ilmu agama, ayat-ayat Al-Quran. Hal itulah yang terdapat dalam novel Negeri Menara. Yang terakhir ada simpulan. Nah, novel Negeri Menara ini menceritakan alur kehidupan tokoh bernama Alif.
Dia merupakan anak remaja yang masih duduk di bangku madrasah sanawiyah, yang berada di daerah Minangkabau, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alip yang berjuang untuk masa depan di pesantren Pondok Madani beserta 5 temannya yaitu Said, Raja, Atang, Dulmaji, dan Baso. Mereka dijuluki sebagai Soebul Menara karena sering berkumpul di menara masjid yang ada di Pondok Madani. Mereka selalu menceritakan cita-cita mereka di menara itu dan mewujudkan mimpi. Setelah melalui lika-liku di Pondok Madani, akhirnya setelah lulus Alip beserta teman-temannya dipertemukan lagi di London. Mereka bernostalgia dan telah membuktikan impian dan cita-citanya yang dilukis saat berada di bawah Masjid Menara. Alif bersekolah dan bekerja di Amerika, Atang sudah 8 tahun menuntut ilmu di Kairo, Baso kuliah di Arab Saudi, ia mendapat beasiswa penuh, kemudian Raja di London, Said dan Nur Majid bekerja sama mendirikan sebuah pondok di Surabaya. Di 5 menara impian Alif dan teman-temannya, jangan pernah meremehkan impian walaupun setinggi apapun. Tuhan sungguh maha mendengar, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.